Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Kelampis tahun ajaran 2021-2022. Pada hari ini kalian akan mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Baiklah, kalian ikuti saja. Pada hari ini kalian akan mengikuti materi MPLS, yaitu cara belajar efektif dan efisien pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran secara daring yang disajikan oleh saya sendiri, Muhammad Rasul, SPD. Sebelum dilanjutkan, kalian perlu tahu apa yang dimaksud dengan belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman kepada siswa. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Di antaranya dengan 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan diri kita sendiri. Berikutnya yang ketiga, yaitu membuat perencanaan yang baik tentang belajar. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi. Yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Berikutnya, aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas dalam pembelajaran, maka tanyakanlah kepada guru, teman atau orang tua, atau siapa saja yang lebih bisa daripada kalian. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat memuji orang yang kita tanyakan. Hal itu tidak baik bagi kalian. Yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Jadi kalian harus belajar dengan serius dan tekun, tidak main-main ya. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat kalian menghadapi ulangan atau ujian yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Jadi kalian harus serius, tidak bergurau dengan teman di sebelah depan, samping kiri atau samping kanan. Tips yang ketujuh adalah menghindari belajar berlebihan. Ya, istilahnya kalau kalian besok ulangan atau ujian, kalian belajar semalaman, itu akan membuat kalian capek dan apa yang kalian pelajari tidak masuk. Biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah belajar hingga larut malam, begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak yang masih usia sekolah SMP. Yang kedelapan,
adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadi jika kalian mengadakan ulangan, usahakan kalian menjawab sendiri tanpa mencontek, tanpa melihat pada hasil ulangan temannya, atau menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena mencontek itu termasuk berbohong, maka kalian akan menjadi pembohong. Jika kalian pernah berbohong, maka untuk berikutnya kalian akan berbohong lagi. Kenapa berbohong lagi? Karena untuk menutupi kebohongan yang lalu. Jadi kalian harus jujur berapapun hasilnya, tidak apa-apa. Kalau kecil ya belajar lagi, kalau besar disyukuri. Tip yang ke-9 adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi kalian seharusnya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ngacung atau angkat tangan itu lebih baik daripada ditunjuk. Yang ke-10 adalah kerjakan PR. Jadi kerjakan PR dengan baik, jangan ditunda-tunda apapun alasannya. Jadi kalau kalian ada PR, langsung dikerjakan tanpa menunda-nundanya. Karena menunda-nunda itu juga akan memberikan beban pada kalian. Beban pada kalian selama kalian belajar. Yang terakhir, yang ke-11, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi apa yang sudah didapat di sekolah di pagi hari atau di siang hari, sebaiknya kalian lihat lagi catatannya ya. Lihat lagi catatannya di rumah di sore hari setelah sholat asar, misalnya waktu nyantai, atau setelah sholat maghrib di rumah dengan santai juga melihat catatan-catatan kalian. Gunanya adalah untuk mengingat apa yang sudah didapatkan dari sekolah atau dari bapak ibu guru kalian. Jadi ini adalah tip yang terakhir. Rupanya ini cara belajar secara tatap muka ya, secara tatap muka. Nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka dibuka. Bagian yang kedua adalah cara belajar secara daring atau online. Kalau tadi ya bagian yang pertama, cara belajar secara tatap muka di kelas ya. Sekarang cara belajar secara daring atau online. Pembelajaran online ini atau daring dipakai pada saat pandemi COVID-19. Jadi sebelumnya masih belum ada untuk tingkat SMP. Jadi anak-anak harus siap juga cara belajar secara daring atau online. Cara belajar secara daring, yang pertama, kelola waktu dengan baik. Jadi atur waktu belajar kalian agar tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen pengerjaan tugas tentunya akan lebih mudah dilakukan. Jadi jangan ditunda-tunda, ketika ada tugas langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan. Tip berikutnya adalah mencari tempat yang nyaman. Jadi untuk belajar secara online atau daring, kalian bisa mencari tempat sendiri yang nyaman buat kalian, yang suasananya sejuk atau yang bagaimana, yang indah, pokoknya enak untuk kalian sendiri. Misalnya juga di kamar kalian, di sudut rumah yang nyaman, atau bisa saja kalian mendekor area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajarmu. Yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Apa perangkat itu? Perangkat adalah alat yang dibutuhkan untuk belajar secara daring. Misalnya smartphone atau HP yang berbasis Android, laptop, terus juga yang mendukung itu saklar listrik untuk mengisi daya perangkatmu agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus belajar.
Pastikan juga perangkatmu terhubung dengan jaringan internet yang baik agar dapat mengakses pembelajaran daring yang dibutuhkan tanpa kendala. Jadi kalian harus membeli dulu paket data ya untuk internet yang misalnya beberapa giga ya. Jadi itu yang harus disiapkan ya. Dibelilah paket yang enak, yang lancar, sehingga kalian tidak akan terganggu dalam belajar kalian. Tips yang keempat, komunikasi dengan pengajar atau guru dan teman belajar. Jadi meskipun kalian belajar dengan jarak jauh dari pengajar atau dari guru, itu bukan berarti kalian bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan guru dan teman belajar jika dibutuhkan. Kamu juga bisa mengadakan grup chat, ya, misalnya grup WA khusus untuk membahas tugas yang diberikan. Selain itu, kamu juga bisa melaporkan tugas setiap harinya kepada guru. Yang kelima, menjaga kebersihan. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, jadi kebersihan harus diutamakan. Ya. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tidak lupa membersihkan perangkat belajarmu, baik itu smartphone ataupun laptop secara berkala. Jadi kalian harus menjaga kebersihan dirimu sendiri. Jadi dengan cara apa ya? Dengan cara mencuci tangan ya, dengan sabun ya. Karena pada saat ini COVID-19 itu masih ada ya. Jadi hati-hati kalian dalam belajar. Nah, anak-anakku, rupanya hanya itu ya, tip-tip belajar secara tatap muka ataupun secara daring online. Jadi kalian tetap belajar dengan baik, tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana karena COVID ternyata masih ada ya, untuk menjaga kesehatan kalian dan keselamatan kalian sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian bisa belajar dengan baik di SMP Negeri 1 Kelapis tercinta ini ya. Dan semoga juga kalian tetap kerasan dan tetap semangat. Selalu berdoa agar kita terhindar dari segala macam penyakit dan dari segala macam musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya Muhammad Rasul, Bapak Muhammad Rasul, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.